Demokrasi merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, demokrasi tidak dijalankan secara lepas dari identitas nasional, melainkan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan sumber etika publik. Oleh karena itu, pembahasan mengenai demokrasi Pancasila menjadi sangat penting, terutama di tengah dinamika sosial politik yang semakin kompleks, perkembangan teknologi digital, serta tantangan seperti polarisasi, hoax, politik identitas, korupsi, dan ketimpangan sosial. Melalui video ini, kami ingin mengedukasi bahwa demokrasi Pancasila bukan hanya konsep teoritis, tetapi juga pedoman nyata dalam kehidupan sehari-hari yang harus dipahami dan dipraktikkan oleh seluruh warga negara. Secara konseptual, demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang mengintegrasikan prinsip kedaulatan rakyat dengan nilai-nilai luhur Pancasila, terutama musyawarah, mufakat, persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Demokrasi ini menegaskan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan moralitas, tanggung jawab, dan kepentingan bersama. Dalam kerangka ini, demokrasi bukan sekedar kompetisi untuk perebutan suara, melainkan proses membangun keputusan publik yang adil, beradab, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dengan demikian, demokrasi Pancasila menolak praktik kekuasaan yang menguntungkan kelompok tertentu, sekaligus menolak kebebasan yang tidak disertai tanggung jawab sosial. Jika ditinjau dari landasan filosofisnya, setiap sila Pancasila memiliki hubungan yang erat dengan praktik demokrasi. Sila pertama, ketuhanan Maha Esa, menuntun kehidupan politik agar dijalankan dengan nilai moral, kejujuran, dan toleransi antar umat beragama. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia, penolakan terhadap kekerasan, serta perlakuan yang adil terhadap semua warga. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menegaskan bahwa perbedaan suku, agama, pandangan, dan pilihan politik tidak boleh memecah belah bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjadi inti demokrasi Pancasila karena menekankan musyawarah sebagai cara utama pengambilan keputusan. Sementara itu, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia menegaskan bahwa tujuan akhir demokrasi adalah tercapainya keadilan dan kesejahteraan yang merata. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, demokrasi Pancasila muncul sebagai bentuk demokrasi yang sesuai dengan jati diri bangsa. Indonesia tidak hanya mengadopsi demokrasi prosedural, tetapi berusaha membangun sistem politik yang selaras dengan budaya musyawarah, gotong royong, dan kekeluargaan. Karena itu, praktik demokrasi di Indonesia semestinya tidak berhenti pada pemilu, tetapi harus hadir dalam berbagai ruang kehidupan sosial, mulai dari keluarga, sekolah, organisasi masyarakat, hingga pemerintahan. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang hidup dengan kebiasaan warga negara, bukan hanya dalam dokumen hukum dan ritual pemilihan. Praktik demokrasi Pancasila dapat dilihat secara konkret dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan juga damai. Pemilu bukan hanya ajang memilih pemimpin, tetapi juga sarana partisipasi rakyat untuk menyalurkan aspirasi secara bermartabat. Dalam praktik yang ideal, kampanye politik harus mengedepankan pendidikan pemilih, penyampaian visi dan misi secara rasional, serta penghormatan terhadap lawan politik. Pemilu yang berlandaskan nilai Pancasila menolak akan adanya politik uang, intimidasi, ujaran kebencian, dan penyebaran disinformasi karena tindakan tersebut merusak integritas demokrasi. Oleh sebab itu, kampanye demokrasi Pancasila perlu menekankan bahwa memilih pemimpin adalah tindakan moral dan kewarganegaraan, bukan sekedar formalitas 5 tahunan. Selain dalam pemilu, demokrasi Pancasila juga tercermin dalam musyawarah untuk mufakat. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dapat dijumpai dalam rapat kelas, diskusi organisasi, pertemuan warga, maupun pengambilan keputusan keluarga. Musyawarah mengajarkan bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya, tetapi semua pendapat harus dihargai dengan sikap terbuka dan saling menghormati. Keputusan bersama bukan hasil dominasi pihak tertentu, melainkan hasil pertimbangan yang bijaksana demi kepentingan umum. Inilah salah satu keunikan dari demokrasi Pancasila. Ia mengutamakan proses deliberatif yang beretika, bukan sekedar menang suara terbanyak.
Dalam dunia pendidikan, demokrasi Pancasila sangat relevan untuk dibiasakan sejak dini melalui pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sekolah menjadi ruang penting untuk menanamkan nilai kebebasan berpendapat, toleransi, kerjasama, dan penghargaan terhadap perbedaan. Ketika siswa belajar berdiskusi secara santun, memilih ketua kelas secara adil, atau menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, mereka sedang mempraktikkan demokrasi Pancasila secara nyata. Pendidikan demokrasi tidak hanya membentuk pengetahuan, tetapi juga membangun karakter warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Karena itu, kampanye demokrasi Pancasila di kalangan generasi muda harus dirancang secara edukatif agar mereka memahami bahwa demokrasi bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban moral. Di era digital, demokrasi Pancasila menghadapi tantangan baru yang tidak ringan. Perkembangan media sosial membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas, tetapi juga memunculkan resiko hoaks, polarisasi, perundungan digital, dan juga manipulasi opini. Demokrasi memang memberi peluang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan warga. Tapi, tanpa etika digital, ruang publik justru dapat menjadi area konflik yang merusak persatuan. Karena itu, nilai-nilai Pancasila harus menjadi kompas moral dalam penggunaan teknologi, terutama dalam menyampaikan pendapat, mengomentari isu politik, dan juga pembagian informasi. Warga negara yang demokratis bukan hanya yang berani bicara, tetapi juga yang mampu menjaga akurasi informasi, menghormati perbedaan, dan juga tidak menyebarkan kebencian. Tantangan lain dalam implementasi demokrasi Pancasila adalah masih adanya ketimpangan sosial, rendahnya integritas sebagian elit politik, dan belum meratanya partisipasi masyarakat yang bermakna. Dalam banyak kasus, demokrasi masih dipahami sebatas prosedur elektoral, padahal substansi demokrasi terletak pada partisipasi yang sadar, etis, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila menuntut peran aktif semua pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, maupun generasi muda. Pemerintah perlu menjaga integritas penyelenggaraan demokrasi, sekolah perlu memperkuat pendidikan karakter, dan masyarakat perlu membiasakan dialog yang sehat serta budaya musyawarah. Dengan cara ini, demokrasi tidak berhenti sebagai slogan, tetapi menjadi budaya politik yang hidup. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menghidupkan demokrasi Pancasila. Peran tersebut dapat dimulai dari hal yang sederhana, seperti menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, berani menyampaikan kritik secara santun, dan ikut berpartisipasi dalam kehidupan organisasi atau pemilihan yang demokratis. Generasi muda juga harus menjadi pengguna media sosial dan juga media digital yang baik, kritis terhadap informasi, dan sadar bahwa kebebasan berekspresi selalu disertai dengan tanggung jawab. Nah, demokrasi Pancasila akan kuat apabila generasi penerus bangsa seperti kita, generasi muda, itu tidak hanya memahami teorinya saja, tetapi juga membiasakan nilai-nilainya dalam tindakan sehari-hari. Pada akhirnya, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berkepribadian Indonesia. Ia menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, tetapi juga mengikat kekuasaan pada nilai moral, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan juga keadilan sosial. Kampanye demokrasi Pancasila sangat penting untuk mengingatkan masyarakat bahwa demokrasi bukan hanya hak politik, melainkan juga sarana membangun kehidupan bersama yang damai, adil, dan bermartabat. Dengan memahami dan mempraktikkan demokrasi Pancasila, kita tidak hanya menjaga sistem politik Indonesia, namun kita juga merawat jati diri bangsa.